Halo, kali ini akan coba saya share untuk ini ya, koneksi Arduino ke power meter PM5350 merek Schneider. Power meternya seperti ini bentuknya. Kemudian di sini ada komunikasi Modbus, dia pakai RS485. Jadi saya menggunakan Arduino Uno sama konverter Modbus. Seperti ini bentuknya, konverter Modbusnya, atau bisa dilihat di sini. Jadi kalau di pasaran itu ada dua tipe konverter. Yang saya pakai yang ini. Jadi kalau yang ini dia keluarnya langsung RX. Ada lagi yang seperti ini. Kalau ini dia keluarannya masih harus minimal ada 3 kabel ya. Jadi lebih banyak untuk kabelnya. Jadi saya sarankan pakai yang tipe ini. Ini kalau di toko online searchingnya bisa pakai keyword RS485 ke UART. Ini harganya sekitar normalnya sekitar 15 sampai 20 ribu lah harga normalnya. Seperti ini. Kemudian koneksinya yang ini tadi di belakangnya ada A sampai nggak kelihatan. Sorry nggak kelihatan. Ini A plus B sama ground. Jadi koneksinya nanti yang A ini di Schneidernya di plus, yang B di minus, sama ground ke ground. Jadi ada 3 konektor di sini. Schneider nanti disesuaikan yang ini. Jadi disamakan plus ke plus, minus ke minus, kemudian ground ke ground dengan yang di konverter. Kemudian yang di Arduino sama, di sini ada 3 konektornya. Ini kelihatan ya dari sini webnya aja. Jadi ada 3 nih, ada VCC, TX, RX sama ground. VCC ini ke 5 volt, ground ini ke ground atau negatif, kemudian RX ini ke pin 1, RX pin 1, TX-nya pin 2. Jadi nggak dibalik, jadi RX ke RX, TX ke TX. Terus untuk ini ya library-nya saya pakai ini nih, library Simple Modbus dari bacanya gimana nih, Angellock ini maksudnya. Ini tinggal di-download aja. Terus bisa di-extract. Nanti di dalamnya ini ada Modbus Master, Modbus Flip, sama Strip Software. Ini karena kita pakai master jadi masuknya ke Modbus Master. Nah ini sebenarnya bisa di copy ke library Arduino, tapi saya lebih seneng gini. Ini kita copykan saja ke sini. Ini contoh itunya, contoh penggunaannya. Terus langsung dibuka di Arduino, jadi tidak dimasukkan ke library. Nanti lebih enak jika pindah komputer atau install Arduino baru, jadi library ini sudah include. Terus ini kalau dia ada di file folder yang sama, nanti manggilnya di sini pakai petik seperti ini. Ini saya hapus saja temennya, nanti silahkan dibaca untuk temennya, untuk petunjuknya. Connection light ini untuk info aja, untuk kedip-kedip aja ini. Kemudian baud rate-nya ini kita sesuaikan dengan yang ada di power meternya. Jadi kita buka dulu untuk settingannya ya. Asal kelihatan. Jadi ini kebetulan saya karena belum ada CT-nya, ini saya pakai 1 tok, jadi dia cuma ini tegangan 2. Nah ini saya pakai cuma V1 sama V netralnya. Jadi V1 ini untuk line-nya, V netralnya untuk nolnya. Jadi ini tak pakai untuk 1 pas saja, karena kebetulan di rumah cuma ada tegangan 1 pas, sama sebenarnya bisa di seri sih, tapi ini cuma contoh aja untuk 1 pas, sama untuk CT-nya belum ada. Jadi untuk di sini untuk pembacaan I-nya masih 0 nih. CT-nya kebetulan belum ada ini. Nah untuk settingnya kita masuk ke main, sini main, terus klik di setup, passwordnya defaultnya 0 ini kalau belum diganti, kemudian pencet di com atau communication ini maksudnya.
Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah protokolnya dia Modbus, kemudian address ini adalah uh, alamatnya sleeve yang ini. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu power meter atau satu device, nanti sleeve-nya misalkan nomor 1, yang satunya berarti nomor 2 seperti itu. Jadi tidak boleh sama untuk device ini. Nanti pas dipanggil, dia manggil di sleeve yang keberapa gitu. Terus ini bawah lagi ini baud rate-nya. Yang perlu diperhatikan adalah address, baud rate, sama parity. Jadi ini address-nya 1, baud rate-nya 19200 sama parity-nya even. Seperti ini. Kemudian nanti di kodenya ini disesuaikan. Jadi untuk baud rate-nya tadi di 19200, kemudian parity-nya even. Nah, di sini tidak ada parity ya. Jadi sebenarnya defaultnya Arduino yang untuk serial itu dia parity-nya non. Jadi kalau dengan setting seperti ini dipanggil biasanya nggak connect. Nah, di sini kebetulan di library Modbus ini tidak ada menu untuk ganti parity. Jadi kita ganti manual saja di pas manggil di serialnya. Jadi di sini ini baud rate-nya. Tadi parity-nya kita tulis langsung aja di sini. Jadi kalau di library-nya buka aja di baris 355, ini serial begin, ini ditulis parity-nya di sini serial underscore 8E1. Jadi gini, 8 ini adalah data bitnya, kemudian E ini event, jadi yang dipakai di sini adalah eventnya yang di sini tadi, ini event yang dipakai. Kemudian ini adalah stop bitnya, 1 adalah stop bitnya. Ini normalnya yang kalau tidak kita set, ini sebenarnya tulisannya gini, serial 8N1. Jadi defaultnya seperti ini, bitnya 8, itunya non, parity-nya, stop bitnya 1. Jadi ini nggak bakal bisa connect kalau setting di formatternya di sini event gitu. Jadi ini harus diganti ke 8N1 atau dibalik, ini tetap default tapi yang diganti di power meternya gitu. Kalau ini saya coba untuk diganti di codingnya aja ya, seperti ini. Ini saya hapus dulu yang komen-komennya, nanti diikutin saja. Untuk TX pin ini kalau pakai library yang pakai board yang tipe ini, jadi harus ada enable transmitnya. Karena ini saya pakai yang tipe ini karena sudah keluarnya RIT, ini nggak dipakai nih yang TX enable nih. Ini saya kasih angka 1 atau 0 untuk nggak dipakai. Ini defaultnya ditulis di sini. Jadi jika tidak dipakai, di set kurang dari 2, jadi set 1 atau 2, karena 1 sama 2 dipakai untuk RTX. Ini saya set 0 aja atau tidak dipakai. Terus paket ini ada ini sampelnya ada 2 nih, saya pakai 1 aja ya, untuk port saja ya. Jadi pakai 1 paket. Ini saya pasang komennya biar lebih enak dibaca. Ini paket 2-nya nggak saya pakai. Ini saya baca tegangan, ini contohnya registernya dikasih variabel namanya register. Ini saya ganti aja, misalnya saya baca volt, saya tulis volt aja ya. Ini karena saya baca voltage. Ini 9 nih jumlah register yang mau dibaca. Kemudian ini yang dibaca, ini saya hapus karena saya pakai yang 1 aja. Jadi ini saya hapus. Paket 1, voltnya 9 ya. Jadi ini ID ini adalah ID yang di power meter tadi, yang ini. Addressnya 1, berarti ini kita tulis 1 di sini. Jadi baca di address 1. Yang dibaca adalah sleeve nomor 1 maksudnya. Untuk fungsinya sama, read holding register. Terus addressnya. Nah, address ini kita baca dari manualnya di power meter. Ini sudah saya download, kalau belum dapat bisa dicari di internet dengan keyword PM5350 register list seperti ini. Nanti di sini tinggal di download register listnya. Ini register listnya. Jadi tadi untuk tegangan A sama 0, karena saya connect di V1 yang di belakang tadi,
yang saya connect di V1 ini dan 0. Jadi yang bisa dibaca di sini hanya A dan netral. V1 itu masuknya di sini A. Jadi di register nomor 328. Ini tipe datanya float atau pecahan. Ini ada yang rada aneh kemarin. Jadi gini, di sini ditulis register di 3028. Jadi kalau misalkan baca tegangan ya 220,89 misalkan. Ini disimpan di dua register. Jadi register untuk bilangannya 220, kemudian register untuk di komanya, belakang komanya 89. Nah, biasanya di beberapa Modbus itu ditaruh di depannya, atau misalkan 220-nya di 328, berarti 89-nya ditaruh di register setelahnya atau 329. Tapi ini kemarin saya cek ternyata dia ada di belakangnya. Jadi untuk 89 ini ada di register di 3027. Jadi di register sebelumnya. Jadi 220 ini di register 3028, komanya ada di register di 3027. Nah, karena kita baca satu alamat ini, berarti saya ambil dua register di sini di 3027 dan 3028. Sorry, addressnya di sini 3027, kemudian dan 3028 ada dua ya, berarti sini saya tulis dua, maksudnya adalah dari register ini dibaca dua, atau misalkan di sini 4 ini, berarti ada di register ini dibaca 4, atau 3027, 3028, 3029, 3030 gitu kalau 4. Nah, karena saya cuma butuh dua, saya tulis di sini dua. Kemudian hasilnya nanti saya masukkan di variable volt. Di sini kita ganti variable volt seperti ini. Jadi ini sebenarnya cuma butuh dua, bisa diganti dua juga bisa, atau dibiarkan 9 juga nggak apa-apa. Minimal dua, karena yang dimasukkan adalah dua array, dua integer array yang dimasukkan ke sini, ke volt ini. Terus ini loopnya. Jadi ini untuk menampilkan error aja, jika loss paket dia akan high, untuk tadi ditulis di LED 13 nya atau di bawaannya LED Arduino nya nanti akan nyala jika loss paket. Kemudian ini defaultnya dia mengisi DC repot registernya, ini saya hapus. Jadi ini akan saya baca setiap misalkan 5 menit ya. Gini, ini sebenarnya serialnya yang port 12 di Arduino, untuk jadi kalau Arduino Nano itu Uno seperti ini. Jadi port untuk 12, port 0 untuk 0 dan 1 ini RX dan TX ini sebenarnya paralel dengan port yang ada di USB sini. Berhubung ini tadi defaultnya dia pakai serial atau dipakai untuk koneksi ke meternya. Jadi kalau saya tulis print serial print di sini, ini akan double, jadi akan paralel dengan yang di meternya. Ini kemarin coba saya pindah untuk pakai software serial sebenarnya untuk serial bikinnya ini, jadi dipindah ke port yang lain. Cuma ternyata software serial itu tidak bisa dipindahkan untuk event parity-nya, jadi tidak bisa diganti seperti ini. Jadi harus cari library lain untuk memindahkan solusinya. Jadi mungkin itu nanti aja. Kalau sekarang kita pakai dua port ini paralel, jadi error dan ininya jadi satu di sini. Pengiriman data dan debuggingnya kita jadiin satu. Nah, di sini biar tidak terus-terusan ngirim, saya tambahin variabel milis saja. Misalkan integer, mungkin long aja ya. Site itu dia di atas 0, jadi yang 0 ke bawah tidak dipakai, untuk menghemat memori aja ini sebenarnya. Ini
saya terus dulu, nanti saya jelaskan. Oh sorry, 5 detik aja mungkin ya, biar pendek. Jadi gini, milis ini dia akan ngambil milisecond dari durasi dari dinyalakan untuk Arduino. Jadi misalkan saya tulis seperti ini, jadi jika dia dibaca setiap 5 detik, maksudnya tiap 5 detik sekali dia akan menjalankan program yang di dalam if ini. Ini bedanya dengan, mungkin bisa dicari di Google, nanti kalau yang lebih jelasnya bisa dicari dengan detail keywordnya perbedaan milis dengan delay, mungkin nanti akan ketahuan fungsinya di sana ya. Jadi intinya ini akan menjalankan tiap 5 detik, seperti itu aja mungkin lebih singkatnya. Ini pertama akan saya coba tampilkan dulu registernya. Jadi register tadi masukkan di vote, di variabel vote ada dua. Jadi di sini jadi vote 0 dan vote 1. Ini register yang pertama atau yang 3027. Kemudian ini register keduanya 1 di 3028 seperti ini. Oke, coba kita compile. Oke, terus kita upload. Ya, untuk upload ini sebaiknya diputus dulu koneksinya. Yang ini karena pot ini dipakai bersama, jadi yang RX tadi dipakai bareng dengan meter atau USB-nya. Jadi ini bisa dicopot atau dimatiin power meternya. Jadi ini saya copot aja ya. Jadi ini copot untuk pin 01-nya RX-nya yang masuk ke sini, biar tidak bentrok dia. Biasanya kalau dipakai bareng nggak bisa diupload dia. Kita upload. Oke, ini bisa masuk. Ini sudah selesai. Kita colok lagi untuk ini ya. RX. Oke, seperti ini. Terus kita lihat di serial monitornya. Tadi sudah nyala. Ini udah mirip. Oh, ada yang kelewat di programnya. Sorry, ada yang kelewat. Jadi ini seperti ini. Kita upload ulang, cabut lagi untuk ini ya. Terus kita upload. Oke, sudah selesai. Tadi yang kelewat adalah timernya, kita update. Tadi belum diupdate ke timernya dengan angka yang baru. Oke, ini clear dulu ya. Oke, ini sudah muncul registernya. Saya stop dulu. Nah, ini ada dua di atas biasanya. Oh iya, ini mungkin ditambahin gini aja biar gampang dibaca ya.
biar mudah dibaca. Oke, selesai mengunggah. Kita lihat untuk tampilannya sama ini ya. Oke, balikin lagi yang di sini, tampilan awal seperti ini. Jadi nanti kalau udah connect, ini sudah baca, bisa ditampilkan registernya seperti ini yang dibaca. Biasanya yang di konverternya yang ini dia akan kedip-kedip antara ERIC dan take-nya. Jika ini tidak kedip atau kedip yang take-nya aja, berarti ada yang kebalik untuk pengirimannya. Jadi nanti kalau salah kemungkinan di sini yang kebalik antara pengiriman. Jadi ini koneksinya tidak dibalik, jadi ERIC ke ERIC, take ke take, terus yang ke RS485 sama, yang plus ke plus, minus ke minus, ground ke ground, seperti itu. Jadi tidak ada yang dibalik. Oke, jadi ini sudah ditarik untuk registernya. Kita menarik dua register. Kemudian kalau kita baca di manualnya tadi, ini tuh datanya float ya. Ada disimpan di dua register. Nah, ini kita masih baca registernya. Ini harus kita convert lagi ke ke tipe data float atau pecahan. Kemarin saya coba cari-cari, ada yang share di sini. Ini industriuno.com. Nanti saya share untuk linknya di deskripsi. Di sini dia ngasih contoh untuk convert dari float to integer, sama dari integer to float. Jadi yang kita pakai dari integer ke floatnya yang ini. Ini kita kopikan, mungkin tak taruh di tas setup sini aja ya. Nah, tadi kan terbalik ya. Jadi untuk tegangannya di 3028, kemudian komanya ada di 3027. Jadinya di sini cara bacanya dibalik. Misalnya tadi namanya ini. Jadi ini terbalik bacanya. Ini tegangannya, ini komanya. Jadi 220,89 misalkan itu. Jadi 1,0. Ini saya komen saja. Ini nggak usah kali. Ini diganti tegangan gitu. Seperti ini. Kita upload. Oke, selesai mengunggah. Sorry, jatuh. Telah di serialnya. Oke, sudah muncul ya. Kita samakan dengan yang di sini ya. Eits. Terus 9,965 50 terus 30. Ini karena delaynya per 5 detik, jadi ada delay dari sini, tapi ini angkanya sama sebenarnya. 963 tadi ya, ini 93, ini 54, 231, 42, 45, 48. Ini karena delay sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kan sudah sama sih. Kemarin sudah ya cek sebenarnya. Kosong 3 sama kan? Ini karena ada delay untuk penarikan datanya, jadi ditampilkan per 5 detik. Oke, mungkin seperti itu untuk tutorialnya.
Terima kasih sudah menonton.